Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang ayat jurnal penyesuaian. Setelah kita mencatat di kertas kerja kolom neraca saldo, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mencatat kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk memuktahirkan saldo-saldo akun dan mencatat transaksi yang terjadi di akhir periode yang belum dicatat atau disesuaikan, seperti pemakaian perlengkapan, piutang yang tidak dapat ditagih karena perusahaan pelanggan pilot atau bangkrut, kemudian penyusutan harta tetap, kemudian ada perhitungan beban dibayar di muka, perhitungan pendapatan diterima di muka, piutang bunga bank, dan yang terakhir perhitungan utang beban. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, penyusutan harta tetap, piutang bunga, dan piutang tak tertagih. Selengkapnya kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 104 sampai dengan 108. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama. Pertama, kita akan membahas jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika di neraca saldo dicatat sebagai perlengkapan. Dan yang kedua, ketika di neraca saldo dicatat sebagai beban perlengkapan. Adapun rules-nya, yang pertama, jika di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan, maka di jurnal penyesuaian dicatat sebaliknya, yaitu sebagai beban atau beban perlengkapan. Kemudian yang kedua, ketika di neraca saldo dicatat sebagai beban atau beban perlengkapan, maka di jurnal penyesuaian dicatat sebaliknya, yaitu sebagai harta atau perlengkapan. Contoh soal yang pertama. Pada data neraca saldo awal periode, tercatat perlengkapan sebesar Rp800.000. Kemudian, pada akhir periode, dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendapat data penyesuaian. Tercatat perlengkapan yang masih ada sebesar Rp200.000. Oke, sekarang jurnal penyesuaiannya adalah, ingat rules-nya, ketika pada data neraca saldo awal periode dicatat sebagai perlengkapan, maka jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban perlengkapan, yaitu jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit. Sebesar berapa? Nah, sekarang kalian lihat. Beban perlengkapan artinya beban yang sudah habis terpakai. Jadi, angkanya kita peroleh dari perlengkapan awal 800.000 dikurangkan dengan perlengkapan akhir 200.000. Hasilnya, beban perlengkapan debit Rp600.000, perlengkapan kredit Rp600.000. Artinya, beban perlengkapan bertambah Rp600.000 dan perlengkapan berkurang sebesar Rp600.000. Contoh soal yang kedua. Pada data neraca saldo awal periode, tercatat beban perlengkapan sebesar Rp800.000. Sementara pada saat dilakukan pemeriksaan fisik untuk memperoleh data penyesuaian pada akhir periode, tercatat perlengkapan yang masih ada sebesar Rp200.000. Ingat rules-nya, ketika pada neraca saldo awal periode dicatat sebagai beban perlengkapan, maka jurnal penyesuaian dicatat sebagai perlengkapan. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan debit dan beban perlengkapan kredit. Sebesar, nah kalian lihat nih, perlengkapan yang masih ada, yaitu kalian ambil angkanya dari data penyesuaian fisik atau data penyesuaian akhir periode sebesar Rp200.000. Sehingga jurnal penyesuaian perlengkapan debit Rp200.000 dan beban perlengkapan kredit Rp200.000, atau perlengkapan bertambah Rp200.000 dan beban perlengkapan berkurang Rp200.000. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal penyesuaian untuk penyusutan harta tetap.
Ingat, untuk jurnal penyesuaian penyusutan harta tetap, jurnalnya sangat mudah, yaitu beban penyusutan debit dan akumulasi penyusutan kredit. Contoh soalnya. Pada data neraca saldo awal periode tercatat peralatan sebesar Rp6.200.000. Kemudian, menurut data penyesuaian akhir periode, peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan debit dan akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 10% dari Rp6.200.000, yaitu Rp620.000. Contoh soal yang kedua. Pada data neraca saldo awal periode, tercatat akun gedung sebesar Rp180 juta. Kemudian, menurut data penyesuaian pada akhir periode, ditetapkan penyusutan gedung sebesar Rp6 juta tahun ini. Maka, jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan gedung debit, kemudian akumulasi penyusutan gedung kredit sebesar Rp6 juta. Kemudian, kita akan membahas jurnal penyesuaian untuk piutang bunga. Transaksi ini nih akan kita temui pada saat kita akan menghitung berapa besar sih bunga bank yang akan kita terima, atau berapa besar sih piutang bunga yang akan kita hasilkan. Nah, contoh soalnya. Surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan berupa obligasi atau surat hutang dengan nilai nominal Rp7.500.000 berbunga 20% per tahunnya. Bunga diterima tiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Berarti di sini yang akan kita hitung adalah bunga yang akan kita terima di 1 Maret. Karena logikanya 1 September berarti sudah diterima ya bunganya ya. Sementara sekarang kan kita mau hitung tuh akhir periode 31 Desember. Berarti kita fokus pada bunga yang akan kita terima di 1 Maret. Pertama sekali kita hitung besarnya bunga per tahun, yaitu 20% ya dikali Rp7.500.000. Itu sebesar Rp1.500.000. Kemudian langkah kedua, hitung piutang bunga atau bunga yang belum kita terima. Karena kan 31 Desember tuh, sementara bunga yang kita terima harusnya di 1 Maret. Berarti kita hitung dari 1 September ke 31 Desember, berarti ada 4 bulan. Berarti 4 per 12 dikali Rp1.500.000 bunga per tahunnya tadi ya. Nah, hasilnya sebesar Rp500.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya piutang bunga debit dan pendapatan bunga kredit sebesar Rp500.000. Artinya, piutang bunga bertambah Rp500.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Terakhir, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Penjurnalan ini nih akan kita lakukan ketika perusahaan pelanggan tidak mampu melunasi piutangnya. Bisa jadi karena perusahaan pelanggan mengalami kebangkrutan atau pailit, atau perusahaan pelanggan mengalami keadaan yang tidak memungkinkan mereka dapat melunasi piutangnya. Bisa jadi terjadi bencana alam atau kebakaran dan sebagainya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya sangat mudah, yaitu beban piutang tak tertagih debit dan cadangan piutang tak tertagih kredit. Contoh soalnya. Terdapat piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp350.000 dikarenakan perusahaan pelanggan mengalami kebangkrutan. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih debit Rp350.000 dan cadangan piutang tak tertagih kredit Rp350.000. Contoh selanjutnya. Kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian dengan menggunakan data neraca saldo.
Adapun data penyesuaian yang akan kita bahas yaitu mengenai pemakaian perlengkapan, perhitungan penyusutan harta tetap, dan yang terakhir perhitungan piutang yang tak tertagih. Nah, mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Pertama sekali, kita buatkan judul tabel jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yang terdiri dari travel kilat, jurnal penyesuaian, bulan Desember 2015, dalam rupiah. Nah, untuk kata-kata dalam rupiah, boleh kalian gunakan jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada kolom debit dan kredit jurnal penyesuaian. Data penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.400.000. Artinya, perlengkapan yang benar-benar masih ada fisiknya sebesar Rp2.400.000. Sekarang kita lihat data neraca saldo menunjukkan bahwa perlengkapan bersaldo Rp4.400.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi, kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya 31 Desember 2015. Kemudian karena di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan, maka jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban, yaitu beban perlengkapan debit sebesar 2 juta diperoleh dari 4.400.000 dikurang 2.400.000. Kemudian perlengkapan kredit 2 juta. Data penyesuaian yang kedua, peralatan disusutkan sebesar 880.000 dari harga perolehan. Nah, untuk penyusutan ini kita tidak perlu melihat data neraca saldo. Langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar 880.000 di debit dan untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit 880.000. Selanjutnya yang terakhir, terdapat piutang yang tidak dapat ditagih karena perusahaan pilot atau bangkrut sebesar 800.000. Nah, untuk data penyesuaian ini tidak perlu melihat data neraca saldo ya. Jadi langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015. Kemudian di debitnya beban piutang tak tertagih 800.000 dan di kreditnya cadangan piutang tak tertagih sebesar 800.000. Nah, setelah kita selesai mencatat data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian, maka kita hitung jumlahnya. Di debit sebesar 7.680.000 diperoleh dari 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan yang terakhir ditambah 800.000. Kemudian kita hitung juga di kolom kreditnya, yaitu 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan terakhir ditambah 800.000. Hasilnya juga sama, 7.680.000. Ketika jumlah jurnal penyesuaian pada kolom debit dan kredit sudah sama, artinya pencatatan yang sudah kalian lakukan sudah dilakukan dengan benar atau balance. Contoh yang lain, pada video pembelajaran berikut telah disediakan tabel neraca saldo dan tabel ayat jurnal penyesuaian dari Bengkel Berkat bulan Oktober 2019. Pertama sekali, kita buatkan judul tabel kertas kerja terlebih dahulu, yang terdiri dari Bengkel Berkat, kertas kerja 31 Oktober 2019 dalam rupiah. Jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada saat membuat kertas kerja. Kemudian, kita pindahkan data keuangan pada tabel neraca saldo ke dalam kertas kerja kolom neraca saldo. Kita mulai dengan mengisi kolom nomor akun yang terdiri dari nomor akun 111 sampai dengan 512. Dilanjutkan dengan mengisi kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban listrik dan telepon. Setelah itu kita isikan kolom debit dan kredit pada kertas kerja kolom neraca saldo sesuai data keuangan yang sudah tertera pada tabel neraca saldo. Dimulai dari nomor akun 11 kas di debit sebesar 30.200.000,
sampai dengan nomor akun 512, beban listrik dan telepon didebit sebesar 600.000. Setelah selesai mengisi kolom debit dan kredit pada kertas kerja kolom neraca saldo, kita hitung jumlahnya. Jumlah pada sisi debit sebesar 51.590.000 dan jumlah pada sisi kredit sebesar 51.590.000. Jika jumlah pada kertas kerja kolom neraca saldo ini sama dengan jumlah pada tabel neraca saldo, maka pencatatan yang telah dilakukan sudah benar. Kita lanjutkan dengan mengisi kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Pada tabel ayat jurnal penyesuaian, terdapat 4 transaksi penyesuaian yang terdiri dari pemakaian perlengkapan, penyusutan harta tetap, perhitungan pendapatan diterima di muka, dan perhitungan utang beban. Kita mulai dengan data transaksi penyesuaian yang pertama. Kita buatkan nomor akunnya 513, lanjutan dari nomor akun 512 untuk beban. Kemudian kita buat beban perlengkapan di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Setelah itu kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan sebesar 2 juta di kredit. Kita lanjutkan dengan data transaksi penyesuaian yang kedua. Kita buatkan nomor akunnya 514, lanjutan dari nomor akun 513 untuk beban. Kemudian kita buat beban penyusutan peralatan di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Setelah itu kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 880.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 122, lanjutan dari nomor akun 121. Kemudian kita buat akumulasi penyusutan peralatan di kolom nama akun, karena belum juga tersedia. Dan isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 880.000 di kredit. Transaksi penyesuaian yang ketiga, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan jasa sebesar 500.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 212, lanjutan dari nomor akun 211. Kemudian kita buat pendapatan diterima di muka di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Dan kemudian isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 500.000 di kredit. Transaksi penyesuaian yang terakhir, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun beban gaji sebesar 2.500.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 213, lanjutan dari nomor akun 212. Kemudian kita buat utang gaji di kolom nama akun, karena belum juga tersedia. Dan isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 2.500.000 di kredit. Setelah data keuangan pada tabel ayat jurnal penyesuaian sudah dipindahkan semua ke dalam kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian, hitung jumlah kolom debit dan kreditnya, di mana kolom debit berjumlah 5.880.000 dan kredit berjumlah sama 5.880.000. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silahkan hubungi Miss Grace ya. Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.